Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nasya Cantika dari SMA Negeri 2 Bekasi. Saya adalah siswi Nurul Fikri cabang Khairuddin. Saya diterima di Universitas Indonesia di program studi Ilmu Psikologi dengan jalur SNBP. Nilai rata-rata saya adalah 93,16 dan setahu saya berada di urutan eligible ketiga di sekolah. Perasaan saya waktu saya tahu saya diterima SNBP yang pasti bersyukur, dan juga saya nggak percaya karena saya sudah mempersiapkan diri seandainya saya ditolak SNBP. Jadi saya sudah punya persiapan untuk mengikuti SNBP. Tapi qadarullah, Allah memberikan saya jalan sehingga saya diberikan kesempatan untuk lolos di SNBP. Jadi sampai detik ini, saya masih sering nggak menyangka kalau saya lolos, dan saya juga merasa sangat bersyukur. Kalau ditanya tips belajar saya supaya bisa masuk psikologi UI, saya mulai masuk di Nurul Fikri di kelas 11. Tapi dari kelas 10, saya sudah mempersiapkan diri dan juga memasang target dari semester 1 sampai semester 5, saya harus mendapat nilai rata-rata berapa. Di semester 3, saya masuk Nurul Fikri, saya semakin mendorong diri saya untuk belajar lebih giat, karena di kelas 11 itu saya juga gabung di organisasi OSIS, dan saya dipilih sebagai ketua, jadi saya punya tanggung jawab lebih banyak di luar belajar secara akademik. Nah, di kelas 11 itu setiap hari saya selalu merangkum. Sebenarnya dari kelas 10 saya udah selalu merangkum di setiap babnya. Di kelas 11 saya makin rajin buat ngerangkum, apalagi kalau misalnya guru di kelas lagi ngejelasin, saya berusaha semaksimal mungkin buat fokus dan gak ketiduran. Nah, kalau misalnya lagi ulangan, saya bangun setiap pagi jam 2 atau jam 3 untuk mengulang materi sebelum saya ulangan di hari itu. Nah, setelah ulangan, biasanya saya ikut konsultasi gratis di Nurul Fikri karena NF menyediakan konsultasi gratis. Jadi, saya ikut konsultasi gratis untuk ulangan di hari selanjutnya. Nah, untuk strategi harian saya juga biasanya sering ngerjain latihan-latihan soal. Kayak saya buka aplikasi sekolah karena Nurul Fikri ada kerjasama sama sekolah. Di situ saya sering banget nontonin video-video belajar dari sekolah, dan juga kalau misalnya saya lagi pengen ngetes kemampuan saya ikut latihan soal yang ada di sekolah. Jadi strategi belajar yang saya tekankan adalah yang pertama merangkum, yang kedua adalah latihan soal, yang ketiga kalau misalnya nggak mengerti, saya perbanyak nonton video pembelajaran baik itu dari sekolah maupun dari YouTube. Yang keempat, saya sering banget menggunakan konsultasi Nurul Fikri, karena konsultasi itu yang membantu saya sampai saya di kelas 12 sampai juga ke persiapan SNBP. Yang kelima, jangan sungkan untuk bertanya kepada guru maupun orang yang lebih mengerti ketika saya merasa kesulitan belajar. Harapan kedepannya saya sebagai mahasiswa tentunya semoga saya bisa dapat lingkungan yang suportif, apalagi saya berada di program studi psikologi yang dimana semuanya lebih melek sama kesehatan mental dan juga lingkungan sekitar. Kemudian saya juga berharap nanti ketika saya sudah kuliah, saya bisa belajar lebih giat seperti saya di SMA, dan saya mau mengejar target saya juga untuk bisa mendapatkan cum laude. Dan di luar itu saya juga berharap saya bisa ikut lagi di organisasi di kuliah. Tentunya saya ingin ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kesan belajar di NF, sangat amat menyenangkan karena saya dapat teman-teman yang benar-benar suportif, dan juga kita sering main bareng kalau misalnya lagi istirahat. Jadi pas lagi belajar tuh rasanya juga nggak boring karena saya udah dekat secara personal sama teman-teman di kelas. Selain itu, saya juga senang banget sama kakak-kakak pengajar di NF, karena sama kakak-kakak admin yang jaga di depan komputer, saya juga sering banget ngobrol sama mereka. Terus kakak-kakak pengajarnya juga baik-baik banget, dan
saya suka banget pada saat mereka menjelaskan materi dan pada saat saya konsultasi, karena di luar pembelajaran di kelas saya juga sering konsultasi. Selain itu, saya juga senang banget karena Nurul Fikri punya konsultasi gratis, jadi saya bisa sering banget nanya dan juga sering banget minta dijelaskan pelajaran yang saya nggak mengerti. Dan saya juga bersyukur karena Nurul Fikri udah membantu saya sampai saya bisa diterima di psikologi UI. Pesan dari saya buat adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11 yang saat ini juga ada di Nurul Fikri, semangat belajarnya, jangan patah semangat dan jangan menyerah di tengah jalan. Kalau misalnya ada kegagalan kayak dapet nilai yang jelek, diusahakan di ulangan berikutnya atau di latihan soal berikutnya bisa lebih maksimal. Terus juga jangan males buat baca, jangan males buat bertanya, dan jangan ragu juga untuk selalu mengukur kemampuan diri kalian dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Pesan saya buat Nurul Fikri, semoga Nurul Fikri bisa terus konsisten mempertahankan metode pembelajarannya, terus kemudian juga dari segi pengajar maupun stafnya. Nah, karena buat saya pribadi, saya ngerasa sangat terbantu nih dengan konsultasi secara gratis yang diadakan sama Nurul Fikri. Selain itu, saya juga suka banget sama metode belajar Nurul Fikri, yang dimana ada waktu 45 menit untuk penjelasan materi, terus kemudian ada waktu 15 menit untuk mengerjakan latihan soal. Jadi pada saat yang bersamaan, kita bisa mengukur kemampuan sudah sejauh mana pemahaman kita dengan materi tersebut. Dan juga saya berharap untuk Nurul Fikri, semoga kedepannya bisa mencetak semakin banyak siswa-siswi berprestasi yang menghantarkan mereka ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Terima kasih banyak Nurul Fikri atas bimbingannya dan bantuannya selama ini sehingga saya bisa diterima di Psikologi UI dengan jalur SNBP. Sukses terus Nurul Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.